Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Iksan Muzaki dengan NIM 191853002. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi seminar hasil dengan judul analisis kerjasama ASEAN Turki pasca penandatanganan TAC pada tahun 2010. Kerjasama internasional merupakan salah satu isu yang penting di dalam hubungan internasional. ASEAN telah bekerjasama dengan Turki dalam Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia atau TAC pada tahun 2010. Yang nyatanya kerjasama tersebut mengalami stagnansi hingga akhirnya Turki mengajukan diri sebagai mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 2015. Pada tahun 2017, ASEAN Turki membentuk kerjasama ASEAN Turki Sectoral Dialog Partnership atau ATSDP secara resmi. Dan ASEAN dan Turki kemudian membentuk ASEAN Turki Joint Sectoral Cooperation Committee atau ATJCC pada tahun 2018. ATJCC sendiri merupakan badan institusi yang berperan dalam merumuskan dan mengatur praktika cooperation area atau PCI yang dilakukan oleh ASEAN dan Turki. Rumusan masalah penting ini adalah ASEAN merupakan organisasi kawasan yang menjadi contoh sukses dari berhasilnya kerjasama. Turki melihat kesempatan tersebut dengan berupaya menjalin kerjasama dengan ASEAN. Namun kerjasama tersebut belum maksimal di mana ASEAN dan Turki mengalami keterlambatan dalam mengembangkan kerjasama. Hal ini menimbulkan pertanyaan dalam penelitian, yaitu apa faktor-faktor pendorong berjalannya kerjasama antara ASEAN dan Turki pasca penandatanganan TAC. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan menjelaskan mengenai faktor-faktor pembentuk dan pendorong kerjasama antara ASEAN dan Turki. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Di mana manfaat teoritis, dengan adanya penelitian ini maka diharapkan pembaca dapat memahami mengenai penyebab terbentuknya regionalisme dalam hubungan kerjasama ASEAN dan Turki melalui kerjasama ASEAN Turki tahun 2010 dan 20 sampai 2024. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam isu hubungan internasional, khususnya dalam isu kerjasama internasional. Untuk manfaat praktis, yang pertama diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di bidang penelitian ini, terutama dalam konteks kerjasama internasional dalam dinamika hubungan internasional. Kemudian yang kedua, untuk membantu pemerintah, terutama pemerintah negara-negara terkait dalam memahami keadaan politik ekonomi Turki dan ASEAN. Untuk studi pustaka sendiri ada 5 studi pustaka yang diambil oleh peneliti, yaitu pertama Coalition, Cooperation and Ethics International Relation karya Richard Nedlow, yang kedua What Do China and the BRI Mean to ASEAN Economies karya Alexandra Zolkai dan Peter Clemenseit, yang ketiga Why Does Turkey Prioritize ASEAN Cooperation in Southeast Asia Relations karya Abanur Blue Merkenas, yang keempat Asia New Initiative of Turkey and Impacts of Defense Industry karya Direndokan, dan yang terakhir adalah The Impact Analysis of ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership AJCP Portrait Law Economic Law Convergence karya Tri Arifin, Dedi Budiman dan Lili Indayati. Konsep menggunakan konsep kerjasama internasional karya Robert Keokan dari buku yang berjudul International Institution and State Power yang disadur oleh Marian Jamila. Menurut Keokan sendiri, kerjasama internasional hanya dapat terjadi jika kedua unsur penting terpenuhi, yaitu pertama self interest dan mutual benefit, dan kedua unsur tersebut harus lebih menguntungkan bagi kedua aktor dibandingkan jika mereka tidak melakukan kerjasama. Dan Keokan sendiri menyebutkan pentingnya institusi dalam kerjasama sebagai berikut, yaitu memberi fasilitas kerjasama, menyelesaikan konflik, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam hubungan antar negara. Kemudian jenis penelitian sendiri, deskriptif analisis, batasan penelitian sendiri 2010 hingga 2024, teknik analisis data itu kualitatif, teknik pengumpulan data itu data sekunder atau studi pustakaan, kemudian analisis sendiri kerjasama antara ASEAN dan Turki, dan eksplanasi sendiri adalah jenis dan bentuk kerjasama antara ASEAN dan Turki. Untuk sistematika penulisan sendiri, bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 mekanisme kerjasama ASEAN, bab 3 adalah kerjasama ASEAN dan Turki, bab 4 analisis kerjasama ASEAN dan Turki, dan bab 5 adalah penutup. Bab kedua dari penelitian ini adalah mekanisme kerjasama ASEAN dengan mitra eksternal. Kerangka kerjasama ASEAN dan mitra eksternal. Kerangka kerjasama ASEAN dan mitra eksternal ini sendiri diatur pada Piagam ASEAN bab 12 mengenai external relations, di mana terdapat 6 status resmi yang diberikan ASEAN kepada mitranya. Bagi mitra eksternal ASEAN, sebelum menjadi secara resmi secara institusional menjalin kerjasama dengan ASEAN, mitra tersebut harus melakukan ratifikasi terhadap Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia. TAC sendiri merupakan perjanjian dasar yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama dan stabilitas di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perjanjian ini sendiri dibentuk pada tahun 1976 oleh 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. TAC ini sendiri berisi 20 pasal yang mengatur kerjasama dan penyelesaian sengketa di dalam ASEAN. Seperti yang saya katakan tadi, TAC ini wajib diratifikasi mitra eksternal ASEAN yang menjalin kerjasama institusional dengan ASEAN. Untuk status pertama yaitu dialog partnership. Dialog partnership ini sendiri adalah tingkatan tertinggi dalam kerjasama institusional dengan ASEAN. Hingga saat ini, ASEAN telah menjalin kemitraan dengan 10 mitra eksternal pada tahapan dialog partnership. ASEAN sendiri telah memberikan status full strategic partnership pada 8 dari 10 mitra. Dalam tingkatan ini, mitra memiliki hak untuk menjalin kerjasama dengan bidang yang telah dikembangkan pada kerjasama sebelumnya. Sebelum menjalin kerjasama kemitraan dialog partnership dengan ASEAN, mitra eksternal wajib untuk mengikuti kerjasama sebelumnya mengembangkan kerjasama. Yang kedua adalah Sectoral Dialog Partnership. Sectoral Dialog Partnership ini sendiri adalah tingkatan kedua tertinggi dalam kerjasama institusional dengan ASEAN. Hingga saat ini ASEAN telah menjalin kemitraan dengan 8 mitra. pada tingkatan ini, mitra memiliki kesempatan untuk mengajukan diri sebagai dialog partner ASEAN. Bagi mitra ini sendiri lebih terbatas dibandingkan dengan dialog partnership, di mana hal tersebut terbatas pada bidang kerjasama yang telah disepakati dengan ASEAN seperti ekonomi, keamanan, dan budaya. Kemudian development partner. Tahapan kerjasama ini adalah sebelum memulai kemitraan dialog dengan ASEAN seperti sektoral dialog dan dialog partnership. ASEAN dan mitra sendiri membentuk ASEAN Development Partner yang berfungsi sebagai forum diskusi untuk membentuk term of reference pada kerjasama. Jadi sebelum mengembangkan kerjasama, ASEAN akan mengembangkan ADP, dan di mana ADP ini akan mengontor untuk mengatur kerjasama. Kemudian special observer ini sendiri statusnya diberikan kepada mitra undangan ASEAN. Hak untuk mitra ini sendiri adalah untuk berpartisipasi dalam kerjasama ASEAN. Tetapi hak dan kewajiban ini terbatas pada isu yang diberikan ASEAN. Jadi ASEAN mengundang untuk isu-isu tertentu saja untuk special observer ini sendiri. Untuk tamu ini adalah status resmi terendah yang diberikan ASEAN kepada mitra, di mana ketika ASEAN mengadakan suatu event atau meeting atau mengadakan suatu membahas suatu isu, maka ASEAN berhak untuk mengundang pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dan memiliki kepentingan, di mana hak dari mitra ini sendiri hanya terbatas untuk menghadiri event itu saja. Kemudian untuk dinamika awal kerjasama antara ASEAN dan Turki, meskipun telah menandatangani TAC, hubungan kerjasama antara Turki dan ASEAN tidak menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun pertama. Hal ini tercermin dari minimnya realisasi investasi Turki di kawasan ASEAN, dan sebaliknya, investasi ASEAN di Turki juga sangat terbatas. Dalam bidang perdagangan, Turki baru berhasil menjalin kerjasama free trade agreement dengan 2 negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia pada tahun 2015 dan Singapura pada tahun 2017. Peningkatan kerjasama antara Turki dan ASEAN baru terlihat setelah 7 tahun penandatanganan TAC, dengan Turki akhirnya memperoleh status netral secara sektoral pada tahun 2017, menandakan adanya stagnasi awal dan pendalaman hubungan bilateral antara ASEAN dan Turki. Stagnasi
Kerjasama antara ASEAN dan Turki ini dipengaruhi oleh percobaan kudeta di Turki pada tahun 2016 yang memaksa pemerintah mengalihkan fokus pada krisis domestik. Ketidakstabilan politik ini juga menghambat inisiatif diplomatik dan kerjasama internasional termasuk dengan ASEAN. Dan itu, dampak ekonomi dari kudeta ini menyebabkan penurunan ekspor Turki sebesar 12,4% yang memperburuk kemampuan Turki untuk memperluas kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan negara ASEAN. Lambatnya peningkatan kerjasama ditambah dengan stabilitas politik dan ekonomi yang dialami Turki menunjukkan bahwa pada periode awal setelah penandatanganan TAC pada tahun 2010, hubungan antara Turki dan ASEAN belum memberikan manfaat yang signifikan. Meskipun demikian, Turki tetap memperoleh status sebagai mitra bicara sektoral pada tahun 2017. Berdasarkan piagam ASEAN, untuk menjadi mitra ASEAN, sebuah negara harus memiliki kapasitas untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, keamanan, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan TAC. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN tetap memandang Turki sebagai mitra yang potensial, terlepas dari lambatnya perkembangan kerjasama dan kondisi internal Turki yang kurang stabil pada tahap awal hubungan tersebut. Kesimpulan dari bab ini adalah ASEAN ini memiliki mekanisme khusus dan memilih dan menjalin kerjasama dengan mitra eksternalnya, termasuk negara-negara di luar kawasan ASEAN. Berdasarkan piagam ASEAN, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mitra eksternal ASEAN adalah menandatangani TAC membentuk kerjasama institusional dengan ASEAN. Setelah penandatanganan TAC, proses kerjasama dan statusnya akan dinilai berdasarkan kinerja dari hubungan kerjasama tersebut. Akan tetapi, Turki yang telah menandatangani TAC sejak tahun 2010 menghadapi situasi yang kurang mendukung untuk melanjutkan kerjasama secara efektif dengan ASEAN. Hal ini terlihat dari lambatnya kemajuan kerjasama dan kondisi domestik Turki yang tidak stabil. Berdasarkan konsep kerjasama internasional, kemitraan biasanya terjadi karena adanya self interest dan mutual benefit dari kedua belah pihak. Pada tahap awal hubungan ASEAN dan Turki, tidak terdapat peningkatan signifikan dalam kerjasama, meskipun status kemitraan di ASEAN terus meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa ada keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak dalam dinamika kerjasama ini yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Untuk bab 3 dari penelitian ini adalah perkembangan kerjasama antara ASEAN dan Turki. Setelah Turki melakukan penandatanganan terhadap TAC pada tahun 2010, status kerjasama antara ASEAN dan Turki terus mengalami peningkatan. Turki pada awalnya mulai pembentukan perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Malaysia pada 17 April 2014. FTA ini sendiri diresmikan pada 1 Agustus 2015 dengan nama Malaysia Turki Free Trade Agreement atau MTFTA. Yang berdasarkan perjanjian ini, kedua negara sepakat untuk mengurangi atau bahkan menghapus tarif pada berbagai produk. Maka ini secara signifikan meningkatkan perdagangan bilateral antara Turki dan Malaysia. Perjanjian ini juga berperan penting dalam memperluas akses pasar bagi pelaku bisnis di kedua negara, serta membuka jalan bagi kerjasama ekonomi yang lebih luas di berbagai sektor, termasuk sektor teknologi, manufaktur, dan pertanian. Nah, upaya Turki dalam membentuk FTA dengan Malaysia sendiri memberikan dampak positif bagi perdagangan bilateral antara Malaysia dan Turki. Perdagangan Malaysia dengan Turki pada tahun 2016 meningkat 50,2% menjadi 8,42 miliar ringgit Malaysia dari 5,61 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2015. Total ekspor barang dagangan Malaysia ke Turki pada tahun 2016 sendiri meningkat 89% menjadi 7,17 miliar ringgit Malaysia dari 3,80 miliar ringgit Malaysia pada tahun 2015. Keberhasilan ini sendiri diakibatkan oleh komitmen Malaysia mencakup penurunan atau penghapusan tarif sebesar 98,86% dari total tarif, dan Turki akan menghapuskan bea masuk atas 85,49% dari tarif dasar. Kemudian Turki juga berupaya untuk membentuk FTA dengan Singapura yang diawali pada Januari 2014 dan kemudian baru diresmikan pada Oktober 2017. Kerjasama ini dinamakan sebagai Turki Singapore Free Trade Agreement atau PRS FTA, yang mana adalah perjanjian komprehensif yang terdiri dari 18 bab dan 1 protokol. Perjanjian ini mencakup akses pasar untuk barang, solusi perdagangan, hambatan teknis untuk perdagangan, bea cukai, dan fasilitas perdagangan. PRS FTA juga membahas hambatan tarif untuk perdagangan di 3 sektor utama: telekomunikasi, perdagangan elektronik, dan keuangan jasa. Kerjasama ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Turki dan Singapura. Pada tahun 2017, total perdagangan bilateral dalam bentuk barang itu sebesar 1,41 miliar dolar Singapura, dan impor barang dari Turki sebesar 753 juta dolar Singapura. Hal ini diakibatkan oleh pembebasan tarif hingga 95% bagi Singapura dan Turki setelah diberlakukannya FTA tersebut. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan bagi perdagangan antara Turki dan ASEAN, di mana pada tahun 2000 perdagangan antara ASEAN dan Turki hanya berada pada 1,1 juta US dollar. Tidak hanya pada bidang ekonomi, Turki juga berupaya memperkuat hubungan dengan ASEAN melalui pembukaan kantor kedutaan di negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun 2017, Turki secara resmi membuka kantor kedutaan di Vientiane, Laos, yang melengkapi kehadiran diplomatiknya di seluruh negara anggota ASEAN. Angka ini menunjukkan komitmen Turki untuk memperkuat hubungan bilateral dan regional dengan ASEAN secara menyeluruh. Kehadiran kedutaan besar di setiap negara anggota ASEAN memungkinkan Turki untuk lebih mudah melakukan koordinasi dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, maupun budaya, serta berpartisipasi lebih aktif dalam upaya menciptakan stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara. Dengan kehadiran diplomatik yang lebih lengkap ini, Turki semakin mampu memperkokoh hubungannya dengan ASEAN secara strategis dan berkelanjutan. Tidak hanya dengan negara anggota ASEAN, Turki juga berupaya mengembangkan kerjasama dengan ASEAN secara utuh setelah menandatangani TAC pada tahun 2010. Yang menandakan komitmennya terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Bagi langkah lanjutan untuk memperkuat hubungan tersebut, Turki mengajukan diri sebagai mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 2015. Nah, proses ini sendiri berakhir dengan peresmian status Turki sebagai mitra dialog sektoral pada tahun 2017 yang memungkinkan Turki untuk lebih aktif terlibat dalam berbagai sektor kerjasama seperti ekonomi, keamanan, dan sosial budaya. Dan status ini Turki memiliki peluang lebih besar untuk mendukung upaya ASEAN dalam mencapai tujuan regionalnya, sekaligus memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara melalui keterlibatan yang lebih terstruktur dan strategis. Kemudian ASEAN Turki Sectoral Dialog Partnership. Turki mengajukan diri untuk menjadi Sectoral Dialog Partner ASEAN pada tahun 2015 dan baru mendapatkan status resmi sebagai Sectoral Dialog Partner pada tahun 2017 bertepatan dengan AMM ke-50 di Manila, Filipina. Setelah menjadi Sectoral Dialog Partner ASEAN pada tahun 2017, ASEAN dan Turki kemudian membentuk ASEAN Turki Joint Sectoral Cooperation Committee atau ATJSCC pada tahun 2018 di pertemuan kedua kemitraan dialog sektoral antara ASEAN dan Turki. JSCC ini merupakan komite yang dibentuk oleh ASEAN dan Turki untuk mengakomodasi kerjasama yang akan dibentuk oleh ASEAN dan Turki. Pertemuan JSCC sendiri dipimpin oleh Wakil Sekretaris Jenderal Departemen Komunikasi Politik Keamanan ASEAN dan Duta Besar Republik Turki untuk ASEAN. Pada pertemuan tersebut, kerangka acuan ATJSCC diadopsi dan kedua belah pihak membahas beberapa inisiatif untuk memajukan kerjasama ASEAN dan Turki. Kemitraan dialog antara ASEAN dan Turki sendiri berfokus pada sektor politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Bidang-bidang kerjasama tersebut kemudian dirumuskan pada pertemuan JCC. Berdasarkan pertemuan JCC yang kedua pada tahun 2019, ASEAN dan Turki membentuk Practical Cooperation Area atau PCA yang menjadi pedoman bagi kerjasama ASEAN dan Turki yang diselaraskan dengan ASEAN Community Vision 2025. Bidang-bidang kerjasama praktis tersebut kemudian akan menjadi dasar bagi anggota ASEAN dan mitra eksternal ASEAN dan mengembangkan kerjasama yang berkelanjutan. Pelaksanaan bidang kerjasama praktis ini akan ditinjau oleh pertemuan Komite Kerjasama Sektoral bersama ASEAN Turki atau ATJSCC, dan laporan perkembangan tahunan mengenai pelaksanaan bidang kerjasama praktis sendiri akan disampaikan kepada ATJSCC. ASEAN dan Turki dapat melakukan perubahan terhadap rencana prioritas ini apabila dianggap perlu setiap saat. Sektoral Dialog Partnership yang dibentuk oleh ASEAN dan Turki memberikan dampak yang positif terhadap hubungan kerjasama antara ASEAN dan Turki. Dengan diresmikannya status hubungan kerjasama tersebut, Turki dan ASEAN memiliki badan khusus yang mengurusi kerjasama antara ASEAN dan Turki. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan pembentukan ASEAN Turki Fund atau ATF yang dibentuk pada pertemuan ketiga ATJCC pada Desember 2019. Pembentukan ATF sendiri dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama antara ASEAN dan Turki dan kemudian berhasil mengumpulkan dana lebih dari 1 juta US dollar pada tahun 2020.
Nah, hasil positif dari kemitraan antara ASEAN dan Turki ini juga terlihat dalam bidang politik dan keamanan. Kemitraan ini mencakup upaya bersama dalam menangani isu-isu seperti terorisme, keamanan siber, dan keamanan transnasional yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kerjasama ASEAN dan Turki. Kerjasama ini dimulai dengan kolaborasi antara Turki dan Indonesia. Sejak tahun 2020, sebanyak 54 personel kepolisian Republik Indonesia telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh kepolisian Turki, meliputi pelatihan dalam bidang keamanan siber, anti terorisme, serta pelatihan amunisi dan operasi penembakan. Baliknya, personel kepolisian Turki juga berpartisipasi dalam program pelatihan di Indonesia, seperti pelatihan polisi wanita yang diadakan di Labuan Bajo pada November 2021, serta pelatihan Law of the Sea and Maritime Enforcement Training yang diselenggarakan oleh Bakamla Republik Indonesia. Pada tahun 2019, Turki sendiri menumbuhkan komitmennya dengan kesepakatan untuk memproduksi kendaraan peralatan konstruksi tempur lapis baja amfibi bagi ASEAN. Kerjasama semakin terintensifikasi dengan MOU bersama Indonesia untuk produksi tank kelas menengah serta ekspor berbagai sistem senjata, termasuk sistem senjata 30 mm lapis. Turki juga aktif sebagai masuk helikopter ke Angkatan Udara Filipina sejak tahun 2019. Dengan Filipina mengimpor helikopter tersebut pada tahun 2022 dan 2023. Peningkatan eksponensial Turki dalam bidang pertahanan ke ASEAN sendiri mencapai 766% dari tahun 2019 hingga tahun 2023, mencerminkan dinamika positif dalam kerjasama ini. Kemudian ASEAN dan Turki juga memiliki kerangka kerjasama mengenai penanggulangan panjang dan sisa bahan peledak perang yang dibentuk pada pertemuan AJSC yang pertama pada tahun 2018. Berdasarkan penjelasan tersebut, sektoral dialog partnership yang diinisiasi oleh ASEAN dan Turki sejak tahun 2017 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan kerjasama antara kedua belah pihak. Sejak terbentuknya kemitraan ini, ASEAN dan Turki telah berhasil membentuk mekanisme formal seperti AJSC untuk mengakomodasi berbagai bentuk kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, kolaborasi dalam penanggulangan terorisme, keamanan siber, serta pengelolaan ranjau udara, menunjukkan kontribusi nyata di sektor keamanan. Sementara pembentukan ATF dan penyelenggaraan Turki Scholarship menunjukkan komitmen dalam mendukung kegiatan pendidikan dan sosial. Melalui mekanisme ini, kerjasama ASEAN dan Turki semakin terstruktur, melibatkan berbagai proyek strategis serta menawarkan manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian ASEAN New Initiative. ASEAN New Initiative sendiri merupakan strategi kebijakan luar negeri Turki yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada bulan Agustus 2009 yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan negara-negara Asia tanpa mempengaruhi hubungannya dengan negara barat. Proposal strategi kebijakan luar negeri ini berkontribusi pada perluasan hubungan perdagangan Turki dengan negara-negara Asia yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral yang menciptakan peluang untuk membuka pasar di wilayah ini. ASEAN Inisiatif ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di kawasan Asia seiring dengan meningkatnya peran Asia dan percaturan global. Inisiatif ini dijelaskan dalam dokumen tahun 2022 yang disusun oleh Kementerian Luar Negeri Turki untuk disampaikan kepada Majelis Agung Nasional Turki. Selain itu, dalam pernyataan terkait krisis Ukraina pada bulan Februari, Presiden Erdogan juga menegaskan bahwa Turki telah menjadi bagian dari Eropa sejak abad pertama Kekaisaran Ottoman. Dengan demikian, kebijakan luar negeri Turki tetap memprioritaskan hubungan dengan Barat sambil memperkuat kaitan dengan Asia melalui diplomasi multilateral. ASEAN Inisiatif yang dikeluarkan oleh Turki ini pada akhirnya juga mempengaruhi hubungan Turki dengan Asia karena membuka peluang yang lebih luas untuk kerjasama di berbagai sektor strategis. Dengan inisiatif ini, Turki berkomitmen memperkuat ikatan ekonomi, diplomasi, dan budaya dengan negara-negara Asia termasuk ASEAN yang memiliki total populasi sekitar 650 juta orang dan merupakan aktor perdagangan internasional terbesar keempat di dunia. Potensi besar ini menjadikan ASEAN mitra penting bagi Turki dalam mewujudkan tujuan Asia Neo, terutama di sektor perdagangan, teknologi, pendidikan, dan keamanan. ASEAN Neo Inisiatif juga menunjukkan perubahan pendekatan Turki dalam diplomasi luar negerinya yang lebih aktif mengembangkan hubungan dengan Asia secara lebih terstruktur. Hal ini menciptakan landasan kuat bagi Turki untuk menjadi mitra yang lebih berpengaruh dan berkelanjutan bagi ASEAN, sekaligus membantu ASEAN dalam mencapai visi regionalnya melalui kolaborasi yang bersifat saling menguntungkan. Kemudian ASEAN Outward Looking Program. ASEAN Outward Looking Program sendiri merupakan sebuah blueprint dari ASEAN Political Security Community atau APSC yang bertujuan untuk memperkuat hubungan politik dan keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN serta menjalin kerjasama strategis dengan mitra-mitra eksternal. Program ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang damai, stabil, dan aman melalui kolaborasi yang lebih komprehensif dengan berbagai negara dan institusi internasional. Fokus dari inisiatif ini adalah untuk membangun kepercayaan, mengembangkan kebijakan bersama dalam menghadapi tantangan keamanan regional maupun global, dan mempromosikan nilai-nilai demokrasi serta hukum internasional. ASEAN Outward Looking Program ini juga merupakan bagian dari ASEAN Community Vision 2025 yang menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan kolaborasi ASEAN dengan komunitas internasional guna mendukung pembangunan berkelanjutan serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dengan adanya program ini, ASEAN berupaya memastikan bahwa kawasan Asia Tenggara tidak hanya terhubung secara internal, tapi juga mampu bersinergi secara efektif dengan komunitas global untuk mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Dengan ASEAN Outward Looking Program, mitra eksternal ASEAN didorong untuk menandatangani TAC sebagai bentuk komitmen untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan institusional dengan ASEAN. TAC yang diperkenalkan pada tahun 1976 menetapkan kerangka normatif bagi perilaku antar negara dan mendorong prinsip-prinsip perdamaian, non-intervensi, dan kerjasama saling menguntungkan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Penandatanganan TAC oleh negara-negara non-ASEAN menegaskan kesediaan mereka untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dan berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan. Melalui inisiatif ini, ASEAN memperluas jaringan diplomatiknya dan memantapkan perannya sebagai poros penting dalam keamanan dan kerjasama internasional. Sebagai akibat dari ASEAN Outward Looking Program, ASEAN berhasil menjalin berbagai kemitraan baru secara institusional dengan mitra eksternalnya, memperluas kolaborasi strategis untuk mendukung stabilitas regional dan global. Salah satu pencapaian penting ASEAN adalah dibukanya kembali moratorium terhadap dialog partnership ASEAN pada tahun 2022 setelah moratorium tersebut berlangsung sejak 1999. Inggris menjadi mitra eksternal yang berhasil memperoleh status mitra dialog penuh pada tahun 2022 yang menandai kemajuan signifikan dalam hubungan ASEAN-Inggris. Turki juga merupakan contoh negara yang terdampak positif dari program ini. Turki memulai langkahnya dengan menandatangani ASEAN TAC pada tahun 2010, menegaskan komitmennya terhadap prinsip perdamaian dan kerjasama regional ASEAN. Pada tahun 2017, Turki diakui sebagai mitra dialog sektoral, memperkuat kolaborasi di berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, dan pembangunan. Hubungan ini mencerminkan upaya ASEAN dalam memperkuat konektivitas eksternal serta menjaga relevansi kawasan Asia Tenggara di tingkat internasional. Kesimpulan dari bab ini adalah menunjukkan bahwa ASEAN dan Turki telah meningkatkan kerjasama setelah Turki menandatangani TAC pada tahun 2010. Peningkatan kerjasama ini didorong oleh berbagai faktor termasuk keselarasan kebijakan luar negeri kedua belah pihak. Turki menerapkan kebijakan luar negeri ASEAN Inisiatif, sementara ASEAN memiliki kebijakan ASEAN Outward Looking Program. Kedua kebijakan ini mendorong ASEAN dan Turki untuk memperkuat hubungan kerjasama internasional. Untuk keempat sendiri adalah analisis kerjasama antara ASEAN dan Turki. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai mekanisme kemitraan eksternal ASEAN serta dinamika hubungan kerjasama antara ASEAN dan Turki. Pada bab ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap kerjasama antara ASEAN dan Turki pada tahun 2010 hingga 2024. Untuk analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teori kerjasama internasional yang dikemukakan oleh Robert Keohane yang disintesis dari tulisan Mariam Jamilah dan di dalam konsep tersebut menjelaskan faktor yang membentuk kerjasama internasional, yaitu adalah adanya self interest dan mutual benefit dari aktor yang melakukan kerjasama. Pada bagian ini juga peneliti akan melakukan analisis terhadap fungsi dari institusi internasional dalam menjalankan kerjasama internasional berdasarkan karya Robert Keohane dalam buku yang berjudul International Institution and State Powers, di mana fungsi utama dari institusi internasional dalam kerjasama internasional adalah memfasilitasi kerjasama tersebut. Dengan menggunakan indikator atau variabel tersebut, peneliti akan menjabarkan dan menjelaskan hubungan kerjasama antara ASEAN dan Turki berdasarkan data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk bagian self interest Turki dalam hubungan kerjasama ASEAN dan Turki,
Yang pertama, Turki memiliki kepentingan dalam ekonomi perdagangan. Turki memiliki kepentingan ekonomi dan perdagangan yang kuat dalam membangun hubungan dengan ASEAN sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki ekonomi dan perdagangan domestik Turki. Kawasan ASEAN yang dikenal dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis menjadi daya tarik bagi Turki untuk memperluas pasar ekspor dan mendiversifikasi perdagangan di luar kawasan Eropa yang terlibat dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi seperti FTA dengan Malaysia dan Singapura. Turki berupaya meningkatkan peluang ekonomi besar di kawasan Asia Tenggara. Turki memandang ASEAN sebagai kerjasama paling penting di kawasan Asia, terutama di dalam bidang ekonomi dan perdagangan. ASEAN, dengan PDB gabungan yang menjadikannya ekonomi terbesar ke-7 di dunia dan entitas perdagangan terbesar keempat, merupakan mitra strategis yang menarik bagi Turki. Selain itu, ASEAN memiliki populasi dinamis sekitar 650 juta jiwa dan berada di jalur laut strategis yang semakin memperkuat posisinya sebagai aktor regional utama. Hal ini mendorong Turki untuk memperkuat hubungan dengan ASEAN dan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perdagangan Turki dan ASEAN. Turki memiliki sejumlah komoditas ekspor unggulan seperti perhiasan, permadani, dan bahan baku industri mentah termasuk biji besi yang berpotensi besar di pasar global. Untuk mendukung industri ini, eh, Turki membutuhkan pasar yang luas untuk menyerap produk ekspornya. Kerjasama perdagangan bebas atau FTA yang terjalin antara Turki dan Malaysia sejak 2015 telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekspor Turki. Pada tahun 2022, nilai ekspor Turki ke Malaysia tercatat 458 juta US dollar dengan komoditas utama yang terdiri dari perhiasan, permadani, biji besi, dan berbagai produk lainnya. Skema ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 334 juta US dollar pada tahun 2017 menjadi 458 juta US dollar pada tahun 2022. Pertumbuhan ini mengindikasikan bahwa Turki berhasil memanfaatkan pasar Malaysia untuk memperkuat ekspornya. Sekaligus menunjukkan bahwa kerjasama dalam kerangka FTA memberikan keuntungan nyata bagi sektor perdagangan Turki di kawasan Asia Tenggara. Selain kerjasama dengan Malaysia, Turki juga memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari kerjasama perdagangan dengan Singapura. Turki memiliki komoditas ekspor unggulan yang diminati di pasar Singapura. Sejak disepakatinya FTA dengan Singapura pada tahun 2017, nilai ekspor Turki ke Singapura menunjukkan peningkatan yang konsisten. Dalam periode 2017 hingga 2022, ekspor Turki ke Singapura naik sebesar 68 juta US dollar dari 796 juta US dollar pada 2017 menjadi 864 juta US dollar pada 2022. Minyak dan gas mencakup porsi terbesar dari komoditas ekspor Turki ke Singapura. Peningkatan ini mencerminkan pentingnya kerjasama dengan Singapura bagi Turki dalam memperluas akses pasar dan memperkuat ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan di kawasan Asia Tenggara. Sekaligus memperkuat posisinya dalam rantai perdagangan global. Turki berupaya memperkuat perdagangan internasionalnya dengan menjalin kerjasama komprehensif dengan Indonesia, anggota ASEAN dengan populasi terbesar dan ekonomi yang berkembang pesat. Melalui perundingan IT-SEPA sejak 2017, Turki bertujuan mencapai FTA untuk memperluas akses pasar di Asia Tenggara. Bagi Turki, IT-SEPA adalah langkah strategis untuk mengatasi defisit perdagangan dengan ASEAN yang mencapai 1,9 miliar US dollar pada tahun 2022 dan meningkatkan ekspor ke negara dengan potensi ekonomi yang besar ini. Dengan melakukan kerjasama IT-SEPA, Turki berupaya untuk menghapuskan hambatan-hambatan tarif dan tarif pada perdagangan bilateral antara Turki dan Indonesia. Kesimpulan pada sebab ini adalah Turki memiliki kepentingan ekonomi yang besar dalam memperkuat hubungan perdagangan internasional dengan ASEAN sebagai bagian dari upaya memperbaiki dan memperluas ekonomi domestik. ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan posisi strategis di kawasan Asia menyediakan peluang pasar yang sangat menguntungkan bagi Turki untuk mendiversifikasi ekspornya, khususnya di luar Eropa. Melalui berbagai kerjasama, termasuk perjanjian FTA dengan Malaysia dan Singapura serta perundingan IT-SEPA dengan Indonesia, Turki memanfaatkan akses pasar untuk memperluas distribusi komoditas ekspor unggulannya, seperti minyak dan gas, perhiasan, dan bahan baku industri. Inisiatif ini memungkinkan Turki untuk memperkokoh perannya di dalam rantai pasar global. Kemitraan dengan ASEAN juga memperkuat daya saing ekonomi Turki di kancah internasional, menjadikan ASEAN sebagai mitra strategis bagi perkembangan dan investasi Turki di kawasan Asia yang semakin berkembang pesat. Kepentingan Turki yang kedua adalah kepentingan kebijakan luar negeri Turki ASEAN New Initiative. Sebagai negara yang terletak di perbatasan antara Asia dan Eropa, Turki memiliki kebijakan luar negeri yang dirancang khusus untuk membangun hubungan dengan kedua kawasan tersebut. Dengan jaringan diplomatik terbesar ketiga di dunia, Turki terus mengembangkan strategi luar negeri yang mendukung kerjasama internasional. Salah satu kebijakan penting yang bertujuan memperkuat posisi geopolitik Turki adalah ASEAN New Initiative yang diluncurkan pada tahun 2019. Kebijakan ASEAN New Initiative yang diluncurkan Turki tersebut mencerminkan perubahan strategis dalam arah kebijakan luar negeri Turki. Melalui inisiatif ini, Turki berupaya untuk memperluas jangkauan diplomasi dan perdagangan di Asia sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi dan diplomatik di wilayah Asia Tenggara. Di wilayah Asia Tenggara yang berpusat pada ASEAN memiliki posisi yang signifikan dalam implementasi kebijakan ini. ASEAN merupakan entitas ekonomi terbesar ke-7 di dunia dengan PDB gabungan yang besar serta populasi sekitar 650 juta jiwa, yang menjadikannya pusat perdagangan dan investasi yang dinamis. ASEAN memegang peran penting dalam realisasi ASEAN Initiative karena posisinya sebagai salah satu entitas ekonomi terbesar di dunia dengan tingkat pertumbuhan yang konsisten. Dengan gabungan PDB yang termasuk dalam 7 besar di dunia, ASEAN menarik banyak perhatian internasional sebagai pusat perdagangan dan investasi. Bagi Turki, ASEAN bukan hanya sebuah pasar yang besar, tetapi juga pintu masuk ke kawasan Asia yang lebih luas. Dalam memperkuat hubungan dengan ASEAN, Turki dapat menjangkau seluruh pasar Asia Timur dan Selatan yang menawarkan berbagai peluang ekonomi dan perdagangan baru. Kerjasama dengan ASEAN juga mendukung visi ASEAN Initiative dalam memperkuat konektivitas dan sinergi antara negara-negara di kawasan Asia. ASEAN telah membuktikan kemampuannya dalam mengelola kolaborasi multilateral di antara negara anggotanya yang memiliki sistem politik dan ekonomi yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ASEAN yang memiliki berbagai macam mekanisme khusus bagi mitra eksternal ASEAN yang menunjukkan bahwa ASEAN memiliki kapabilitas untuk mendukung berbagai macam kerjasama. Kemampuan ini memberikan keuntungan strategis bagi Turki yang berharap dapat memanfaatkan pengalaman ASEAN dalam menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kemampuan ekonomi di kawasan Asia. Membangun kerjasama dengan ASEAN sangat penting bagi Turki untuk mendukung kebijakan luar negeri ASEAN Inisiatif. Tujuan akhir Turki dalam hubungan ini adalah menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Dengan status mitra dialog penuh, Turki akan memiliki peluang untuk mengembangkan kerjasama yang lebih luas dibandingkan dengan posisinya sebagai mitra dialog sektoral. Status ini juga memungkinkan Turki untuk melanjutkan kerjasama pada tingkatan tertinggi di ASEAN, yaitu kemitraan strategis komprehensif antara ASEAN dan Turki. Kemitraan komprehensif tersebut akan membawa banyak manfaat bagi Turki, terutama dalam mendukung ASEAN New Initiative karena posisi tersebut bagi Turki pengaruh lebih besar dalam merancang dan mengembangkan kerjasama dengan ASEAN. Kepentingan Turki yang ketiga adalah kepentingan Turki untuk menjadi dialog partner ASEAN. Tujuan akhir Turki dalam membangun kerjasama dengan ASEAN adalah mencapai status mitra bicara atau dialog partnership yang merupakan tingkatan tertinggi bagi kemitraan institusional dengan ASEAN. Status mitra bicara tidak hanya memberikan pengakuan resmi atas pentingnya hubungan bilateral, tapi juga memungkinkan Turki untuk membangun kemitraan strategis komprehensif dengan ASEAN. Saat ini ASEAN memiliki 11 mitra dialog termasuk kekuatan-kekuatan global. Namun penambahan mitra dialog tersebut telah dibatasi melalui moratorium sejak tahun 1999. Inggris menjadi pengusulan pertama pada tahun 2022 menunjukkan bahwa ASEAN masih dapat mempertimbangkan perluasan kemitraan dalam kondisi tertentu. Bagi Turki, mendapatkan status mitra dialog ASEAN akan membuka akses untuk memperdalam kolaborasi di berbagai sektor strategis, termasuk ekonomi, keamanan, dan budaya, serta memperkuat posisinya sebagai aktor utama di Asia Tenggara. Mitra eksternal ASEAN harus melalui serangkaian tahapan kerjasama sebelum dapat mengajukan peningkatan hubungan dengan ASEAN. Proses ini diatur dalam piagam ASEAN yang menetapkan bahwa setiap negara mitra eksternal harus terlebih dahulu menandatangani TAC sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip-prinsip perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Dengan menandatangani TAC, negara tersebut mendapat hak untuk memulai kerjasama institusional dengan ASEAN. Dinamika dan pencapaian kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala yang memungkinkan ASEAN untuk menilai tingkat kemitraan. Setelah evaluasi yang berkelanjutan, mitra eksternal dapat mengajukan peningkatan kerjasama yang nantinya akan dinilai berdasarkan kontribusi dan potensi manfaat bagi kedua belah pihak. Proses ini mencerminkan pendekatan ASEAN yang berhati-hati dan bertahap dan memperkuat hubungan dengan mitra eksternal. Tujuan utama Turki dalam membangun hubungan dengan ASEAN adalah untuk mencapai status dialog partnership. Upaya ini dimulai sejak tahun 1999 ketika Turki pertama kali menunjukkan komitmennya untuk bekerjasama dengan ASEAN secara institusional.
Namun, realisasi konkret baru terwujud pada tahun 2010 dengan langkah awal penandatanganan ASEAN sebagai prasyarat untuk menjadi mitra eksternal ASEAN. Untuk memperkuat posisi di ASEAN, Turki mengajukan kemitraan sebagai mitra bicara sektoral. Langkah strategis mengingat ASEAN memperlakukan moratorium untuk kemitraan dialog penuh sejak tahun 1999. Bagi Turki, kemitraan sektoral ini menjadi pintu masuk menuju kemitraan dialog yang lebih tinggi. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, berulang kali menegaskan bahwa tujuan utama Turki adalah menjadi mitra dialog ASEAN, di mana kemitraan sektoral ini berperan sebagai tahapan penting dalam upaya memperkuat kerjasama antara Turki dan ASEAN di berbagai bidang. Kerjasama dengan mitra dialog ASEAN adalah salah satu bagian dalam memperkuat hubungan dengan mitra eksternal melalui kontribusi di kegiatan ASEAN, baik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. ASEAN dan mitra dialog dapat menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi secara berkala. Hingga saat ini, ASEAN telah memberikan status mitra strategis penuh kepada 8 mitra dialog kecuali Uni Eropa dan Kanada. Bagi Turki, menjadi mitra dialog ASEAN penting untuk memperluas pengaruh di Asia Tenggara, meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN, serta berkontribusi dalam isu-isu global seperti keamanan dan perubahan iklim. Kemitraan ini juga membuka peluang untuk memperkenalkan budaya dan memperkuat posisi diplomatik Turki di kawasan Asia. Kesimpulan dari bagian ini adalah Turki memandang ASEAN sebagai aktor sentral di kawasan Asia Pasifik dan Oseania yang berpotensi menjadi jalan bagi Turki untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia. Demi memanfaatkan peran strategis ASEAN ini, Turki memiliki tujuan untuk menjadi mitra dialog penuh ASEAN. Sebagai langkah awal, Turki kini menjalin kemitraan bicara sektoral dengan ASEAN, sebuah mekanisme yang memungkinkan mitra eksternal untuk membangun kerjasama pada bidang spesifik. Melalui kerjasama kemitraan bicara sektoral ini, Turki memperoleh kesempatan untuk memperdalam hubungan di berbagai sektor sebelum mencapai tingkat dialog partner. Dengan demikian, kemitraan dialog sektoral ini merupakan jalur strategis yang dapat mendukung Turki dalam mengembangkan kolaborasi lebih luas dengan ASEAN dan memperkuat posisinya di Asia. Setelah membahas kepentingan Turki dalam kerjasama, kali ini kita akan membahas kepentingan ASEAN dalam hubungan kerjasama ASEAN dan Turki. Yang pertama, kepentingan ASEAN dalam bidang ekonomi dan perdagangan. ASEAN memiliki kepentingan strategis dalam menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Turki. Sebagai negara yang terletak di persimpangan Eropa dan Asia, Turki menawarkan akses pasar Eropa dan Asia Tengah, buka peluang bagi produk dan layanan ASEAN untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Selain itu, Turki adalah anggota G20 yang menandakan posisinya sebagai salah satu dari 20 ekonomi terbesar di dunia yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Di antara negara anggota G20, Turki merupakan salah satu negara yang menonjol. Pada tahun 2017, Turki mencatatkan pertumbuhan ekonomi tercepat di antara negara G20, yaitu sebesar 11,1%. Namun, laju pertumbuhan ekonomi yang besar tersebut diimbangi juga dengan peningkatan nilai impor yang signifikan. Pada tahun sama, impor Turki mengalami kenaikan sebesar 17,92%. Kondisi ini membuka peluang bagi ASEAN untuk memperluas pengaruhnya dalam perdagangan bilateral dengan Turki. Langkah ini diambil oleh ASEAN melalui pembentukan kerjasama perdagangan bebas dengan Turki. Hingga tahun 2024, Turki telah berhasil menjalin perjanjian FTA dengan dua negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Selain itu, Turki juga memiliki perjanjian kerjasama komprehensif dengan Indonesia. Dalam kerangka FTA dengan Malaysia berhasil mengeliminasi tarif ekspor ke Turki dengan 69%. Akibatnya, total ekspor Malaysia ke Turki pada tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan sebesar 89% dibanding tahun 2012. Singapura juga merupakan negara ASEAN yang berupaya memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Turki dengan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu mitra perdagangan internasional melalui pembentukan FTA. Dalam perjanjian tersebut, Singapura berhasil menghapus lebih dari 95% tarif ekspor ke Turki. Sejak peresmian FTA pada tahun 2017, ekspor Singapura ke Turki mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,23% per tahun. Pada tahun 2022, Singapura berhasil mencatatkan nilai ekspor sebesar 684 juta dolar AS ke Turki. Pencapaian ini menunjukkan tren positif bagi perdagangan antara Singapura dan Turki. ASEAN juga memiliki kepentingan untuk menarik foreign direct investment atau FDI dari Turki melalui pembentukan kerjasama dengan negara tersebut. Seiring dengan peningkatan status kerjasama antara ASEAN dan Turki, FDI yang diterima ASEAN dan Turki juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak Turki mengalihkan diri sebagai mitra dialog sektoral ASEAN pada tahun 2015, FDI yang diterima ASEAN dari Turki meningkat dari 257 juta US dollar menjadi 771 juta US dollar. Peningkatan sebesar 83,13% ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Berdasarkan peningkatan FDI tersebut, ASEAN dapat mengembangkan berbagai sektor industri dan perdagangan, yang pada giliran yang mendukung kemajuan ekonomi di kawasan ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, ASEAN memiliki kepentingan yang signifikan terhadap kerjasama yang dibangun dengan Turki. Faktor utama kepentingan ASEAN dalam bidang perekonomian dan perdagangan ini, menurut teori kerjasama internasional dari Kim An, berfungsi sebagai pendorong terbentuknya kerjasama antara ASEAN dan Turki. Kemudian ASEAN juga memiliki kepentingan dalam bidang industri pertahanan. ASEAN merupakan organisasi kawasan yang berisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara geopolitik, letak ASEAN merupakan letak yang strategis karena langsung berbatasan dengan negara-negara industri seperti China dan Jepang yang menjadikan ASEAN memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan perdagangan internasional. Akan tetapi, letak yang strategis tersebut juga mengundang ancaman keamanan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Salah satu contoh ancaman tersebut adalah konflik Laut Cina Selatan yang mengaitkan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, dan China sebagai aktor utama dalam konflik tersebut. Hal ini menyebabkan negara-negara anggota ASEAN memerlukan alat pertahanan yang memadai untuk menjaga stabilitas kawasan ASEAN. Turki sendiri merupakan mitra strategis bagi ASEAN dalam melakukan kerjasama pada bidang industri pertahanan. Hal ini dikarenakan Turki merupakan anggota dari NATO yang mengakibatkan Turki memiliki standarisasi terhadap industri pertahanannya yang sama dengan standar dari NATO. Kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN dan Turki memberikan peluang bagi ASEAN untuk mendapatkan alat industri pertahanan dengan standarisasi tinggi, tapi dengan harga yang murah. Kerjasama Turki dalam industri pertahanan dengan ASEAN termanifestasi melalui 14 MOU yang telah ditandatangani, khususnya dengan Malaysia. Turki juga berperan sebagai masuk alutsista ke negara-negara ASEAN, mendukung pertumbuhan ekspor dalam sektor pertahanan. Pada tahun 2019, Turki melakukan komitmennya dengan menjalin kesepakatan untuk memproduksi kendaraan peralatan konstruksi tempur lapis baja api di bagi ASEAN. Kerjasama ini semakin terintensifikasi dengan MOU bersama Indonesia untuk produksi tank kelas menengah. Turki juga aktif sebagai pemasok helikopter ke Filipina sejak tahun 2019. Selain memiliki standar yang tinggi pada industri alutsista, Turki yang merupakan anggota dari NATO juga memiliki standar yang tinggi pada keamanan domestiknya. ASEAN menganggap Turki sebagai mitra yang penting untuk meningkatkan keamanan domestik negara-negara anggota ASEAN dengan menjadikan Turki sebagai pengamat dari police enforcer ASEAN sejak tahun 2019. Turki juga melakukan kerjasama kepolisian strategis dengan ASEAN dengan mengirimkan polisi-polisi dari ASEAN untuk dilatih mengenai cyber security dan kegiatan transnasional sejak tahun 2021. Hingga tahun 2024, sebanyak 54 polisi dari Indonesia telah mendapatkan sertifikasi dari Turki dalam bidang pencegahan kejahatan transnasional dan cyber security. ASEAN adalah letak yang strategis dan merupakan organisasi kawasan yang memiliki hubungan dengan berbagai aktor internasional juga memiliki ancaman besar yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN. ASEAN membutuhkan alutsista yang memadai dan sumber daya manusia yang memadai untuk menunjang keamanan kawasan ASEAN. Turki yang memiliki standarisasi tinggi dalam bidang keamanan dapat memenuhi kebutuhan ASEAN dari segi pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan kepentingan ASEAN untuk tetap menjalin kerjasama dengan Turki. Kemudian ASEAN juga memiliki kepentingan pada ASEAN Outward Looking Program. ASEAN memiliki kepentingan untuk menjalin kerjasama dengan Turki karena kebijakan ASEAN Outward Looking Program mendorong perluasan hubungan dengan mitra eksternal di luar Asia Tenggara. Program ini bertujuan untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai pusat integrasi regional yang proaktif dalam perluas jaringan kerjasama global. Dengan mengupayakan hubungan dengan mitra strategis seperti Turki, ASEAN dapat meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan keamanan, serta memperkuat peranannya di kancah internasional. Kerjasama ini menguntungkan ASEAN dalam mencapai stabilitas regional dan memperkuat daya saing globalnya. Sementara Turki, dengan posisinya sebagai penghubung antara Eropa dan Asia, merupakan negara dengan jaringan diplomatik terbesar ketiga di dunia. Dapat memperoleh manfaat dari akses dan kolaborasi dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Salah satu upaya ASEAN dalam menjalankan kepentingan ASEAN Outward Looking Program adalah dengan memasukkan ASEAN Community Vision 2025 ke dalam visi ASEAN dan Turki pada kemitraan dialog sektoral ASEAN dan Turki. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan strategis dan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dengan memasukkan visi komunitas ini, ASEAN berusaha mewujudkan stabilitas regional yang lebih solid dan inklusif sambil memperluas jejaring kerjasamanya di luar kawasan Asia Tenggara. Turki di sisi lain dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperdalam kolaborasi dengan ASEAN, mendukung posisinya sebagai mitra yang signifikan di kawasan dan memperkuat hubungan bilateral yang selaras dengan aspirasi regional ASEAN Community 2025. Setelah self interest aktor-aktor dalam kerjasama internasional, kemudian ada mutual benefit dari aktor yang melakukan kerjasama internasional yang harus dipenuhi dalam kerjasama ASEAN dan Turki. Menurut Johan, dalam teori kerjasama internasional, kerjasama antar negara dapat terjalin ketika kedua pihak memperoleh keuntungan, meskipun besarnya keuntungan tidak selalu sama. Prinsip ini relevan dalam kerjasama antara ASEAN dan Turki, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling menguntungkan. ASEAN memperoleh manfaat dari peningkatan kerjasama dengan Turki dalam bidang ekonomi dan keamanan. Sementara Turki memperkuat pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara melalui kerjasama ini. Keuntungan timbal balik ini menciptakan dasar yang kokoh untuk hubungan jangka panjang antara ASEAN dan Turki yang berlandaskan pada prinsip saling menguntungkan meskipun berbeda porsinya. Turki dan ASEAN memiliki banyak kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak adalah pada kerjasama pada bidang perdagangan. Setelah Turki melakukan tantangan terhadap PAC, data perdagangan menunjukkan bahwa hubungan ekonomi antara ASEAN dan Turki terus berkembang. Pada tahun 2023, total perdagangan antara ASEAN dan Turki mencapai 10 miliar US dollar, meningkat dari 8 miliar US dollar pada tahun sebelumnya. Ekspor utama ASEAN ke Turki meliputi produk elektronik, tekstil, minyak sawit, dan minyak dan gas. Sementara ekspor Turki mencakup produk otomotif, mesin, dan bahan kimia. Kemudian berdasarkan kerjasama Turki dan Indonesia melalui ETC, Turki dan ASEAN khususnya Indonesia telah mengalami keuntungan bagi kedua belah pihak. Meskipun masih dalam tahap perundingan, kerjasama Turki dan Indonesia dan ASEAN khususnya Indonesia telah mendapatkan dampak positif dengan peningkatan perdagangan bilateral dari 1 miliar US dollar pada 2022 menjadi 10 miliar US dollar pada 2023. Dalam bidang pertahanan, Turki dan ASEAN mendapatkan manfaat timbal balik dari kerjasama yang terjalin di antara keduanya. Berdasarkan kebijakan ASEAN Inisiatif, Turki berupaya memperluas pengaruhnya di kawasan Asia dengan Asia Tenggara sebagai salah satu fokus utama dan ASEAN sebagai aktor regional penting. Hal ini mendorong Turki untuk memperkuat posisinya dalam aspek politik dan perdagangan termasuk upaya menguasai pasar industri persenjataan di kawasan tersebut. Setelah menjadi mitra dialog sektor ASEAN pada tahun 2017, diikuti peluncuran ASEAN Inisiatif pada tahun 2019, tetap membentukkan visi ASEAN Turki di tahun yang sama yang di dalamnya terdapat kerjasama di bidang pertahanan. Turki berhasil meningkatkan ekspor alutsista milik ASEAN sebesar 766% dalam periode 2019 hingga 2022. Peningkatan ekspor alutsista Turki ke ASEAN tersebut tidak hanya menguntungkan Turki, tetapi juga memberikan manfaat bagi ASEAN. ASEAN memperoleh alternatif impor peralatan pertahanan yang lebih terjangkau dan tetap memenuhi standar NATO. Alutsista buatan Turki dikenal lebih murah, efektif, dan lebih dapat diandalkan. Bahkan Turki disebut mampu bersaing dengan Korea Selatan yang sebelumnya mendominasi pasar ekspor alutsista di Asia. Kehadiran Turki sebagai pemain baru di sektor industri alutsista memberi ASEAN lebih banyak pilihan, memungkinkan ASEAN untuk memperoleh peralatan pertahanan dengan harga paling ekonomis. Kemudian, setelah muncul benefit terdapat peran institusi internasional dalam kerjasama internasional. ASEAN sendiri berperan penting dalam memadai kerjasama Turki di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan teori kerjasama internasional dari Johan, institusi internasional memiliki peran dalam fasilitasi kerjasama, menyelesaikan konflik, dan menyediakan informasi guna mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antar negara. Dengan adanya peran ini, ASEAN dapat memastikan bahwa kerjasama dengan Turki berjalan lebih efisien dan berkelanjutan. ASEAN memainkan peran krusial sebagai fasilitator dalam kerjasama antara ASEAN dan Turki di kawasan Asia Tenggara. Sejak penandatanganan TAC pada tahun 2010 dan setelah peresmian status Turki sebagai mitra bicara sektoral ASEAN pada tahun 2017, ASEAN telah memfasilitasi 6 pertemuan trilateral yang memperkuat kemitraan antara kedua belah pihak. Pertemuan tingkat menteri pertahanan diadakan pada AMM ke-50 di Filipina, di mana ASEAN dan Turki sepakat untuk membangun dialog sektoral yang berkelanjutan. Pertemuan kedua pada tahun 2018 di Singapura melanjutkan upaya ini dengan tujuan memperdalam hubungan Turki dengan ASEAN sebagai institusi internasional. ASEAN juga mendukung pembentukan ASEAN Turki Sectoral Cooperation Committee atau ATCCC yang berfungsi sebagai badan manajemen untuk mengelola kerjasama kedua belah pihak. Di tengah pandemi COVID-19, pertemuan trilateral ASEAN dan Turki pada tahun 2021 diadakan secara virtual dan mencakup evaluasi hubungan serta pembahasan proposal kerjasama konkret untuk periode mendatang. Dengan berperan sebagai fasilitator, ASEAN mendukung Turki untuk memperkuat hubungan di kawasan, memastikan bahwa kerjasama ini berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan. ASEAN memiliki peran penting dalam membentuk dan memfasilitasi badan-badan yang memperkuat kerjasama dengan Turki di Asia Tenggara. Salah satu wujud peran tersebut adalah pembentukan ASEAN Turki Joint Sectoral Cooperation Committee pada tahun 2018 yang disepakati dalam pertemuan ASEAN Turki terkait kemitraan bicara sektoral. ATCCC berfungsi sebagai badan yang mengatur jalannya kerjasama sektoral antara ASEAN dan Turki. Selanjutnya, ASEAN dan Turki memperluas gerakan kerjasama ini dengan merancang PCA yang menyediakan landasan proyek kolaborasi berbagai bidang. Selain itu, pembentukan ASEAN Turki Fund atau ATF memperkuat dukungan finansial bagi inisiatif-inisiatif bersama, memastikan berlanjutan program-program yang mendukung kepentingan ASEAN dan Turki. Melalui pembentukan badan dana khusus ini, ASEAN membuktikan perannya sebagai fasilitator utama dalam memastikan kerjasama ASEAN dan Turki dapat berkembang secara terstruktur dan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Turki sebuah negara yang berada secara geografis di dua benua yaitu Asia dan Eropa memberikan dampak signifikan terhadap pengaruhnya di kedua wilayah tersebut, khususnya dalam domain politik dan ekonomi. Keinginan Turki untuk melakukan integrasi dengan Eropa dan Asia mencerminkan upaya strategisnya untuk memperluas pengaruhnya secara global. Pengembangan pengaruh Turki di Asia terfokus melalui keterlibatannya dengan ASEAN. Hal ini disebabkan oleh peran penting ASEAN sebagai salah satu aktor utama di kawasan Asia, terutama Asia Tenggara. ASEAN menjadi platform yang strategis bagi Turki dalam meningkatkan kerjasama dan interaksi di kawasan tersebut. ASEAN mengaplikasikan suatu ketentuan di mana hanya negara-negara anggota yang berlokasi di kawasan tersebut yang berhak menjadi anggota organisasi. Kondisi ini menjadi kendala signifikan bagi Turki yang berusaha melakukan integrasi dengan ASEAN. Meski demikian, ASEAN juga menetapkan suatu mekanisme khusus yang memungkinkan negara-negara di luar kawasan untuk menjalin kemitraan dan mengintegrasikan diri dengan organisasi ini. Proses kerjasama ini diwujudkan melalui serangkaian perjanjian dan pendirian kerjasama strategis. Sebagai contoh, TAC serta keterlibatan sebagai mitra dialog merupakan bagian dari mekanisme ini. TAC membantu merumuskan kerjasama yang saling menguntungkan, sedangkan mitra dialog menciptakan saluran untuk negara-negara non-ASEAN menjalin hubungan dengan organisasi. Turki setelah resmi menandatangani TAC pada tahun 2010 menginisiasi upaya terus-menerus dalam menggalang kerjasama dengan ASEAN. Setelah peristiwa tersebut, keterlibatan ini memberikan manfaat timbal balik khususnya bagi ASEAN, cukup aspek ekonomi, perdagangan, politik, dan keamanan. Dampak positif ini menjadi pendorong bagi ASEAN untuk secara aktif berkontribusi dalam pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang baik dengan Turki. Berdasarkan teori kerjasama internasional dari Johan, kerjasama internasional dapat terbentuk ketika dua faktor penting dapat terpenuhi. Pertama, self interest dari aktor-aktor yang melakukan kerjasama harus terpenuhi. Nilai dari keuntungan tersebut tidak harus sama besarnya. Kedua, mutual benefit dari kerjasama tersebut harus dirasakan oleh pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Apa adanya kedua faktor penting ini, kerjasama internasional tidak mungkin terjadi pada sistem internasional yang anarkis. Kemudian Johan juga menyebutkan pentingnya institusi internasional dalam kerjasama internasional. Johan memandang bahwa institusi internasional merupakan instrumen yang memfasilitasi dan organisasi kerjasama internasional dan menetapkan aturan kerjasama. Kerjasama antara ASEAN dan Turki juga dipengaruhi oleh berbagai kendala. Turki mengalami instabilitas politik dan ekonomi pasca percobaan kudeta yang mengaruhi hubungan internasionalnya. Kondisi ini menimbulkan hambatan dalam Turki dan dalam upaya Turki membangun kerjasama dengan negara-negara lain termasuk ASEAN. Di sisi lain, ASEAN memiliki mekanisme khusus yang mengatur hubungan dengan mitra eksternal yang terkadang menyulitkan negara-negara luar untuk menjalin kerjasama. Oleh karena itu, baik ASEAN maupun Turki menghadapi tantangan masing-masing yang membuat terwujudnya kemitraan yang lebih kuat antar keduanya.
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerjasama antara ASEAN dan Turki terus menunjukkan kemajuan seiring waktu. Hal ini terlihat dari langkah Turki yang menandatangani TACP tahun 2010, diikuti dengan pencapaian penting berupa penandatanganan FTA di beberapa negara ASEAN seperti Malaysia pada tahun 2015 dan Singapura pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 Turki juga berhasil memperoleh status mitra Nusantara Sentral ASEAN yang semakin menguatkan bukti bahwa hubungan kerjasama antara ASEAN dan Turki terus berkembang positif. Kerjasama antara ASEAN dan Turki memiliki potensi untuk berkembang karena faktor penting dalam kerjasama internasional tersebut terpenuhi. Faktor pertama adalah self-interest ASEAN dan Turki. Bagi Turki, menjalin hubungan dengan ASEAN berperan dalam memperkuat perekonomian domestiknya sekaligus mendukung ambisi kebijakan luar negeri untuk memperluas pengaruhnya di Eropa dan Asia, seperti yang diungkapkan dalam Asia New Initiative. Lokasi strategis ASEAN serta populasi yang besar dan dinamis sangat sesuai dengan kepentingan Turki dalam mencapai tujuan ini. Bagi ASEAN, Turki memiliki kepentingan ASEAN yang berambisi memperluas kerjasama dengan aktor di luar Asia Tenggara, sebagaimana tercantum dalam kebijakan ASEAN Outward Looking Program. Posisi strategis Turki yang terletak di antara benua Asia dan Eropa menjadikannya mitra penting bagi ASEAN dalam membuka jalan pengaruh ke Eropa. Turki juga merupakan negara yang aktif dalam kerjasama internasional, termasuk anggotanya dalam G20, sebuah forum ekonomi terbesar di dunia, yang menambah nilai strategis Turki sebagai mitra utama bagi ASEAN. Kerjasama antara ASEAN dan Turki juga memenuhi faktor mutual benefit. Sebagai anggota NATO, Turki memiliki industri pertahanan yang telah tersertifikasi oleh NATO, sehingga memiliki dorongan untuk mencari pasar ekspor di luar Eropa. Di sisi lain, ASEAN sebagai organisasi regional yang berpengaruh di Asia Tenggara memiliki kepentingan menjaga stabilitas kawasan dari ancaman eksternal dan membutuhkan persenjataan memadai. Situasi ini membentuk ketergantungan tinggal balik antara ASEAN dan Turki. Dengan Turki sebagai produsen membutuhkan pasar alternatif, sementara ASEAN sebagai konsumen mencari masuk alternatif yang ekonomis. Faktor inilah yang mendukung keberlanjutan kerjasama ASEAN dan Turki. Keberhasilan ASEAN dan Turki dalam meningkatkan kerjasama juga dipengaruhi oleh peran ASEAN sebagai institusi internasional yang memfasilitasi kolaborasi antar negara. Menurut teori Kewan tentang kerjasama internasional, institusi internasional memainkan peran penting sebagai fasilitator dan pembuat aturan yang mendukung keberlangsungan kerjasama. Dalam kerjasama antara ASEAN dan Turki, peran ASEAN terlihat melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakannya untuk memfasilitasi dialog antara Turki dan negara-negara anggota ASEAN, termasuk melalui pertemuan trilateral. ASEAN juga membentuk ASEAN Turki Fund yang bertindak sebagai lembaga pendanaan untuk mendukung berbagai bentuk kolaborasi, serta ASEAN Turki Joint Sectoral Cooperation Committee yang berfungsi sebagai pengawas dan forum diskusi bagi ASEAN dan Turki dalam memadai berbagai inisiatif kerjasama. Faktor-faktor yang terpenuhi serta peran sentral ASEAN dalam kerjasama dengan Turki inilah yang mendorong berkembangnya hubungan antara ASEAN dan Turki. Meskipun Turki awalnya berada dalam posisi yang menguntungkan, dan ASEAN memiliki mekanisme kerjasama yang kompleks, faktor-faktor penting yang disebutkan oleh Johan sebagai kunci kerjasama internasional berhasil mengatasi hambatan tersebut. Inilah yang menjadi jawaban atas pertanyaan mengapa kerjasama antara ASEAN dan Turki terus berkembang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.